Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di hari ini kita pertemuan ke-61 melanjutkan pembahasan ilmu ma'ani, masih di bab 6 kita. Lanjutan sebelumnya terkait dengan al-ijaz, wal itnab, serta wal musawah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa huna su'alun, hal kana abawa Nuhin mu'minaini? Al-jawabu na'am. Fa qawnuhu da'a lahuma fa aqrahu Allahu azza wa jalla. Fa hadha dalilun ala annahuma kana mu'minaini. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن الله تعالى قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. فدل هذا على أن إبراهيم كانت مؤمنة أما أبوه فكان كافرا. Baik, Masya Allah. Ini masih lanjutan sebelumnya. Hal-hal yang mengharuskan diitnab. Diitnab. Itnab artinya apa? Diperpanjang dia kalimatnya. Disebutkan di ayat ini sebelumnya adalah karena dzikrul am ba'dal khas, menyebutkan umum setelah khusus. Menyebutkan umum setelah khusus. Iya. Tapi ada masalah waktu disebutkan ayat, di antara contohnya adalah doanya Nabi Nuh alaihissalam. Rabbighfirli wali walidayya. Robku ampuni saya dan kedua orang tua. Waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ini langsung umum istilahnya. Dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Ya. Dan lil mu'minin wal mu'minat. Untuk mukmin dan mukminat. Menyebutkan yang umum setelah apa? Khusus. Cuma di sini ada pertanyaan. Apakah kedua orang tuanya Nuh itu mukmin? Ini faedah tambahan saja yang belum sebutkan. Apakah kedua orang tua Nuh itu mukmin? Jawabannya iya, kata beliau. Jawabannya iya. Karena kata Syekh alasannya, Nabi Nuh mendoakan kedua orang tuanya, wali walidayya. Karena kan tidak boleh mendoakan kalau orang tuanya apa? Kafir. Kan kalau kafir tidak boleh didoakan. Walaupun itu adalah orang tua. Iya. Walaupun itu orang tua. Nabi kita Muhammad SAW belum mendoakan orang tuanya, mendoakan pamannya. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Boleh hanya minta izin untuk ziarah kuburan ibunya, diizinkan. Tapi doakan tidak. Mendoakan tidak. Pas meninggal Abu Thalib, Nabi mendoakannya. Dan beliau katakan akan mendoakannya. Tapi turun Quran melarangnya. Tidak boleh mendoakan musyrik. Tidak boleh mendoakan orang kafir. Sekarang Syekh kasih kita faedah. Apakah kedua orang tuanya Nabi Nuh itu mukmin? Jawaban Syekh iya. Karena Nabi Nuh doakan. Wali walidayya dan kedua orang tuaku. Ketika Nabi Nuh doakan berarti dia mukmin. Dia beriman. Dia
beriman. Itu paham. Itu diambil dari ayat ini. Maka fakaunuhu da'alahuma, keberadaan daripada Nabi Nuh mendoakan kebaikan untuk keduanya. Faqarrahullahu azza wa jal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan hal tersebut. Ya kan, sementara kan ada kisah juga Nabi Nuh ketika anaknya tenggelam, tidak naik di perahu. Dan dia bilang itu adalah anakku. Allah salahkan. Itu bukan anakmu. Karena dia tidak soleh. Kan dia tidak beriman. Paham kan? Dipahami ini? Itu dipahami dari situ bahwa iya, yang didoakan oleh Nabi Nuh dan Allah tidak menyalahkannya, malah Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran doa ini untuk orang tuanya, maka ini menunjukkan keduanya beriman. Fahada dalilun ala annahuma kana mu'minain. Ini dalil bahwasanya keduanya beriman. Ya, walihada qala Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu berkata Ibrahim alaihissalatu wassalam, doanya Nabi Ibrahim, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbku, ampuni saya dan kedua orang tuaku, dan untuk orang-orang yang beriman, ampuni orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Lakin Allah Ta'ala qal, akan tapi Allah salahkan ini. Karena belum mendoakan kedua orang tuanya, keduanya. Sementara bapaknya kan kita maklumi bersama. Bapaknya Nabi Ibrahim Azar, dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Makanya Allah bilang, wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya. Dan tidaklah istighfarnya, permintaan ampunnya Ibrahim untuk bapaknya, kecuali hanya sekedar janji yang dia sudah janjikan sebelumnya. Dia sudah bilang bahwa saya akan memintakan ampun untukmu walaupun kamu kafir. Tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tatkala jelas bahwasanya bapaknya itu adalah musuh Allah, tidak beriman, tabarra'a minhu, maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Artinya tidak mendoakannya lagi. Karena orang tuanya kalau jelas kafir, kita walaupun doakan berapapun banyaknya, tidak bermanfaat. Makanya Nabi Ibrahim langsung berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Jelaskan, maka ini menunjukkan bahwa ibunya Nabi Ibrahim berarti beriman. Adapun bapaknya kafir. Ya kan? Karena Nabi Ibrahim hanya berlepas diri dari siapa ini? Bapaknya. Dari mana? Domirnya itu. Falamma tabayyana lahu annahu. Tatkala jelas baginya bahwasanya dia, bukan annahuma. Tapi siapa di sini? Annahu. Berarti siapa? Bapaknya. Ini menunjukkan berarti ibunya apa? Beriman. Ibunya Nabi Ibrahim beriman. Bapaknya saja yang kafir. Bapaknya saja yang kafir. Iya. Nah, ini penjelasan tambahan dari sebelumnya. Terus termasuk dari keharusan dari itnab. Qala musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa minha al-idahu ba'da al-ibhami nahwu amaddakum bima ta'lamuna amaddakum bi an'ami wa banina. Thumma qala syari rahimahullah thalithan al-idahu ba'da al-ibhami ka qawlihi wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamuna amaddakum bi an'ami wa banina wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamuna hadza mubhamun lam yubayyin ma alladzi amaddahum bihi thumma qala amaddakum bi an'ami wa banina hadza tafsilun liqawlihi bima ta'lamuna wal ibhamu fi qawlihi bima ta'lamuna li'anna ma ismun mawsulun mubhamun amaddakum bi an'ami wa banina hadza mufassalun fayakunu hadza min babil idahi ba'dal ibhami. Baik. Kenapa kita kadang memperpanjang pembicaraan pada sebagian keadaan? Ya. Ini alasannya. Al-idah ba'dal ibham. Kita mau menjelaskan sesuatu setelah tadinya itu diglobalkan, disamarkan. Setelah ada penyamaran, maka kita butuh menjelaskan lebih supaya apa? Jelas. Supaya jelas. Nah, ini cara-cara menyampaikan kalimat. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak jelas,
maka kita harus tambah kalimat untuk menjelaskannya. Untuk menjelaskannya. Kata beliau, wa minhal idah ba'dal ibham. Termasuk hal yang mengharuskan kita menambah kalimat setelah pendek tadi adalah kita mau menjelaskan setelah sesuatu itu samar, mubham. Nah contoh firman Allah, amaddakum bima ta'lamun. Dia Allah menghamparkan kepada kalian apa yang kalian tahu. Ini kan apa yang kalian tahu, maksudnya apa? Allah jelaskan, amaddakum bi an'am wa banin. Allah memperluas, menghamparkan kepada kalian dengan hewan ternak serta keturunan. Ternyata tadi itu yang dihamparkan, yang diluaskan adalah rezeki berupa hewan ternak dan keturunan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang ketiga, al-idah ba'dal ibham. Seperti firman Allah, wattaqul ladzi amaddakum, bertakwalah kepada yang menghamparkan kepada kalian bima ta'lamun, dengan apa yang kalian telah tahu. Amaddakum bi an'am wa banin. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Hada mubham. Ini kata Syekh mubham. Samar, apa ini yang dihamparkan? Lam yubayyin mal ladzi amaddahum bi. Dia tidak menjelaskan apa yang dihamparkan kepada mereka dengannya. Qala, kemudian setelah itu Allah berfirman, amaddakum bi an'ami wa banin. Dia Allah yang melapangkan, menghamparkan kepada kalian hewan ternak dan keturunan. Hada tafsir, ini rincian. Liqaulihi, untuk firman Allah sebelumnya, bima ta'lamun. Wal ibham fi qaulihi, sisi kesamaran pada firman-Nya, bima ta'lamun. Kenapa dikatakan mubham? Li'anna ma isim mausul mubham. Antum paham kan? Karena ma isim mausul mubham. Antum sudah belajar bahkan dari matan jurmiyah. Termasuk isim mubham adalah apa? Isim mausul. Karena ada dua isim mubham di matan jurmiyah. Ada isim mausul dan isim isyarah. Paham kan? Jadi dia termasuk isim mubham. Termasuk isim mubham. Kan tadi tahu ya, isim mausul termasuk isim mubham. Maka amaddakum bi an'am wa banin, hada mufassal, ini namanya dirinci. Fayakunu hada min babil idah ba'dal ibham. Maka ini masuk dalam bab penjelasan setelah tadinya samar. ثم قال مصنفون رحمهم الله تعالى ومنها التكرير لغرض كطول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى رابعا التكرير لغرض حيث يكرر الكلام أو الجملة لغرض والأغراض كثيرة في باب التكرير. فمثلا التأكيد تقول مثلا قم صلي، فهذا تأكيد. أو تقول مثلا لا تفعل كذا، لا تفعل، فهذا أيضا من باب التأكيد وهو إذناب. ومنه أيضا طول الفصل ومنه أيضا طول الفصل في قول الشاعر السابق وإن امرأ دامت مواثيق عهده إلى آخره، فالإذناب في إنه وإلا لكان يقول وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم. ومثله أيضا قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أعاد الله عز وجل فعلا فلا تحسبنهم لطول الفصل، وإلا لو قيل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب لاستقامة
lastaqamil kalami. Lastaqoma. Lastaqamal kalami. Mu. Fi'il. Lastaqamal kalamu. Makanya dibaca la, bukan li. Lastaqamal kalamu. Lakinnahu litulil fasli wal idahu aidan a'adal fi'la. Walil. Walil idahu aidan. Li. walil idahi aidan a'adal fi'la. Li'annahu law hudifa fala tahsabannahum lahadathat tibasun fil ma'na. Fa'ala hadha naqulu at-tamthilu bil Qur'ani idza amkana aw bis sunnati khairun min at-tamthili bisy'ri aw bi kalamil arabi. Lakinnal muallifa rahimahullah ahyanan qad la yastahdiru inda kitabatil mithali ghaira ma katabahu min kalamil arabi aw min kalami syu'ara'i wal maqsudu bit tamthili al idahul. Walihada idza a'waztana Awazatna al-umur. Walihada idza a'wazatna al-umura Ru. walihada idza a'wazatna al-umuru falam najid mithalan fil Qur'ani was sunnati na'ti bimithalin min indina fala mani'a fi hadha fal maqsudu huwa idahul kalami. Baik, kata beliau juga tujuan dari memperpanjang kalimat, padahal bisa kita perpendek saja ucapan itu, adalah minha wa minha at-takrir li gharadin. Di antara tujuannya juga adalah at-takrir, pengulangan, ya, li gharad, karena ada tujuan. Jadi kita sebenarnya cukup mengucapkannya sekali, tapi kita ucapkan 2 kali, 3 kali. Itu namanya takrir, karena ada tujuannya. Seperti apa? Beliau contohkan tujuannya adalah katulil fasl. Seperti misalnya sudah panjang pemisahnya, maka kita ulangi kalimatnya. Dipahami kan? Kalau sudah panjang kalimatnya, nanti membuat orang lupa apa ini maksudnya. Maka kita ulang kalimat yang pertama. Kita ulang kalimat yang pertama. Ya, katulil fasli, seperti tul, panjangnya pemisah. Biqaulihi, pada perkataan penyair, wa inna mra'an damat mawathiqu ahadihi ala mitli hada innahu lakarim. Itu kata innahu. Tadi kan inimro'an, innahu. Innahu ya inimro'an, innamro'an, innamro'an. Innahu itu adalah inna imro'an. Kenapa diulang inna? Padahal bisa saja ala mitli hada lakarim. Tul, karena ada pertama di bait yang pertama di awal, kemudian butuh diulang di sini, butuh diulang. Ini katanya karena panjang pemisahnya. Jadi kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala yang keempat, tujuan daripada itnab adalah, sebab daripada itnab adalah at-takrir li gharad, pengulangan, karena ada maksud. Haitsu yakarrar al-kalam, ketika kalimat itu diulang, awil jumlah atau jumlah itu diulang, li gharadin, karena ada sebuah tujuan, sebuah maksud. Kata beliau wal aghradu katsirah, tujuan itu banyak. Fi bab takrir, dalam bab takrir. Tujuan itu banyak dalam bab takrir. Masalan, ini tidak disebutkan oleh penulis. Misalnya adalah at-ta'kid. Kita mengulang karena mau menguatkan. Kita mengulang karena kita mau menguatkan kalimat. Takul, misalnya antum katakan kum solli. Bangun, sholat. Paham kan? Kenapa? Padahal kita bisa bilang apa? Kum solli. Bangun sholat. Bangun sholat. Tapi dia katakan kum solli. Untuk apa itu? Mereka katakan ta'kid. Menguatkan. Ini tujuan
daripada diperpanjang padahal bisa diperpendek. Fahada ta'kidun, maka ini namanya ta'kid, penguat. Au taqul masalan, atau kamu katakan misalnya la taf'al kada, la taf'al kada 2 kali. La taf'al kada, la taf'al, la taf'al. Paham kan? Ini diulang padahal bisa saya bilang la taf'al kada. Tapi dia ingin menguatkan larangannya sehingga dia ulang berapa? 2 kali, 3 kali. Fahada aidon min babi ta'kid. Ini juga dalam bab ta'kid. Wahyu itnab. Ini disebut itnab. Ya, disebut itnab. Wa minhu aidon. Di antara juga ini yang dicontohkan oleh penulis tadi. Sebab di itnab adalah tulil fasl. Panjangnya pemisah. Fi qouli syair sabiq. Pada perkataan penyair yang telah lewat di matan. Wa inna mro'an damat mawathiku ahdihi. Sampai akhir. Fal itnab fi innahu. Itnab itu hanya pada kata innahu. Itnab itu hanya pada kata apa? Innahu. Wa illa, karena kalau tidak, lakana yakul, maka dia akan berkata, wa inna mro'an damat mawathiqu ahdihi ala mitli hadha la karim. Kan cukup tak? Ala mitli hadha la karim. Tapi dia tambahkan innahu supaya bisa dipahami bahwa la karim ini adalah inna mro'an. Inna mro'an. Wa mitlu aido, contohnya juga, dan ini lebih tepat contoh di Quran. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum. Perhatikan itu. La tahsaba, kata tahsaba diulang. Paham kan? Diulang. Berapa kali ini? 2. Untuk apa ini? Bukan untuk menguatkan, tapi untuk apa ini? Litulil fasl. Karena panjang. Kalau dikatakan pada selain Quran, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu bimafazatin minal adab. Kan sama tuh. Paham ini? Kan orang sudah paham bahwa jangan kamu menyangka bahwa jangan kamu menyangka bahwa orang yang berbahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka dan mereka senang dipuji padahal mereka tidak melakukan. Jangan kamu menyangka bahwa mereka selamat dari adab. Kan begitu ya maksudnya. Cuma kenapa diulang lagi kata la tahsaban? Litulil fasl. Karena sudah panjang pemisahnya. Sehingga butuh ditambahkan kalimat yang sebelumnya. Paham kan? Iya. Maka kata beliau a'adallahu, Allah Subhanahu wa taala mengulang al-fi'il yaitu tahsaban. Allah mengulang fi'il yaitu tahsaban. Ya, pala tahsaban litulil fasl. Karena panjang pemisahnya. Wa illa, karena kalau tidak, laukila, kalau dikatakan pada selain Quran ya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu bimafazatin minal adab. Kalau tidak ada lagi kata la tahsabannahum, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lastaqomal kalamu, maka kalimat akan tetap bagus. Kalimat akan tetap sempurna. Kalimat akan tetap sempurna. Lakinnahu litulil fasli, akan tetapi karena panjang pemisahnya, walil idah, dan untuk menjelaskan juga a'adal fi'la, maka Allah mengulang fi'ilnya. Li'annahu law hudifa fala tahsabannah, karena seandainya kalau dihilangkan fala tahsabannahum lahadatsa iltibasun fil makna, maka akan terjadi kesamaran dalam makna. Sehingga supaya tidak terjadi kesamaran diulanglah fiilnya. Maka di atas hal inilah pencontohan dengan Al-Quran jika memungkinkan atau dengan sunnah itu lebih baik daripada mencontohkan dengan syair atau bikalamil Arab. Maksudnya kan ini ada ayat sebagai contoh ya takrir litulil fasl. Seharusnya ini yang dipilih daripada ini lebih baik daripada kita pilih apa? Contoh dengan syair. Paham kan? Kan penulis langsung contohnya apa? Syair. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita katakan kalau bisa memungkinkan ada, kita contohkan dengan Quran dan hadis itu lebih baik daripada mencontohkan dengan syair atau kalam Arab.
Akan tetapi penulis rahimahullahu ta'ala kadang mungkin tidak hadir di sisinya saat menulis itu. Saat menulis ya kaidah ini tidak hadir ayat yang sesuai dengan contoh ini. Paham kan? Makanya yang hadir hanya apa? Syair. Jadi mungkin itu udurnya. Itu udurnya. Ketika belum menulis contoh, tidak hadir. Ya, contoh selain apa yang dia tulis dari kalam Arab atau dari kalamnya syair, penyair. Wal maksudu bitamthil wal idah al idah. Tujuan dari pencontohan itu adalah untuk menjelaskan. Oleh karena itu, idza a'wazatnal umur, jika perkara itu membuat kita sulit untuk menghadirkannya, sehingga kita tidak mendapatkan contoh dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kita datangkan contoh dari sisi kita. Paham kan? Ini sulit. Kita mau menghadirkan contoh dari Quran atau hadis, tidak hadir. Maka kita contohkan dari ucapan kita dari Quran. Wala ma'ni min fi hada. Tidak ada masalah dalam masalah ini. Tidak ada melarangannya. Iya, karena kenapa? Lihat. Fal maksudu huwa idahul kalam. Karena diinginkan dari contoh adalah kita bukan berdalil ini. Bukan berdalil atas masalah ibadah. Kita mau sekarang apa? Mau menjelaskan kaidah. Maka kita mencontohkan dari sisi kita saja. Tidak ada masalah. Antum kalau mau contohkan. Untuk paham kan? Misalnya sekarang masalah itnab. Ya, ada seorang berbicara. Kenapa saya berbicara ini seharusnya bisa pendek. Tapi kenapa saya panjangkan? Saya bilang contoh saya ini adalah karena saya mau menguatkan ini ucapan. Atau karena saya mau menjelaskan. Mau menjelaskan. Makanya saya perpanjang. Padahal bisa diperpendek. Paham kan? Nanti akan disebutkan lagi oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Sebab di itnab karena ada takrir ligord. Seperti nanti akan disebutkan lagi. Tadi kan katulil fasl. Seperti panjang pemisahnya. Nanti ada lagi ziyadati at-targhib. Ya, untuk menambah ya, cinta orang yang mendengar. Ini insya Allah kita lanjut di pertemuan besok. Ini awal. Setelah kita libur Ramadan. Insya Allah berikutnya lebih panjang lagi kita ambil. Di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.